Coba bayangin deh, tahun 1945 di tengah semangat buat merdeka, para tokoh bangsa duduk bareng di satu ruangan. Mereka bukan lagi ngomongin perang atau senjata, tapi hal yang jauh lebih penting. Kalau nanti Indonesia merdeka, negara ini dasarnya apa ya? Nah, dari sinilah dimulai perjalanan panjang lahirnya Pancasila. Waktu itu dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Isinya para tokoh hebat kayak Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo yang punya pandangan masing-masing tentang dasar negara. Nah, pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang luar biasa. Beliau ngenalin gagasan yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. 5 dasar itu isinya lengkap banget. Ada kebangsaan, ada kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Dan yang keren, Soekarno bilang kalau 5 itu terlalu banyak, bisa diperas jadi Trisila, bahkan jadi Ekasila, yaitu gotong royong. Artinya, bangsa ini bisa kuat kalau kita saling bantu dan bersatu. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 yang menyusun rancangan dasar negara dan melahirkan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Tapi di sini juga ada perbedaan, terutama soal 7 kata dalam sila pertama. Yang keren banget, mereka bisa menyelesaikannya lewat musyawarah, gak ada saling menjatuhkan, gak ada ego. Mereka sadar tujuan utama adalah satu persatuan bangsa. Dari sinilah nilai-nilai toleransi dan kebijaksanaan Pancasila mulai terasa. Sampai akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI resmi menetapkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Momen ini bukan cuma sejarah politik, tapi juga sejarah moral, karena mereka berhasil menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesepakatan besar Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kalau saya pribadi, pelajaran paling besar dari sejarah ini adalah semangat gotong royong dan persatuan. Dulu mereka bisa berdiskusi dengan kepala dingin di tengah perjuangan, tapi sekarang banyak dari kita yang gampang banget terpecah cuma karena beda pendapat di media sosial. Padahal semangat Ekasila, gotong royong, itu yang bikin Indonesia bisa merdeka dan tetap berdiri sampai sekarang. Jadi, meski kita sebagai generasi muda bukan cuma hafalin Pancasila, tapi benar-benar ngelakuin nilainya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari saling bantu, menghargai perbedaan, dan jaga persatuan bangsa. Karena pada akhirnya Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tapi juga cara kita hidup sebagai orang Indonesia. Kalau dulu mereka bersatu buat mereka, sekarang giliran kita bersatu buat menjaga Indonesia.